Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau luar biasa. Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang setia. Allah yang menyelamatkan kami. Anugerah-Mu Tuhan Yesus. Yaitu dalam kehidupan kami begitu luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami datang beribadah di minggu yang pertama di bulan yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Berfirman bagi kami ya Tuhan, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, menyembuhkan, menyelamatkan kami. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan kembali dari mimbar ini kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang mengucap syukur pagi hari ini boleh beribadah pada Tuhan di awal bulan. Oh, kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Katakan amin. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara. Berikan senyum, katakan selamat hari Minggu. Bilang selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga yang di live streaming. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya. Sesuai dengan janji firman-Nya. Saudara dan saya kita yang beribadah pada Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi ini sama-sama kita akan diberkati juga ya saudara melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi sebelum kita buka firman Tuhan, izinkan saya bersama dengan keluarga mewakili keluarga mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya indah di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, sama-sama saudara Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan pada pagi ini. Yuk kita lihat Alkitab kita. Kita buka Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5 sampai dengan 8. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sama-sama saudara kita perhatikan, saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan catatannya. Saya baca lebih dulu ayat 5 dan 6, 7 dan 8-nya nanti kita akan baca bersama-sama. Wahyu 21, saudara yang di rumah di live streaming 5 sampai dengan 8. Yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ke-7 bersama-sama. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di ayat kelima, saudara dan saya tadi kita sudah mendengar dan kita membaca, boleh ditampilkan kembali ayatnya. Allah berjanji, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, menjadi baru. Amin. Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, firman Tuhan hari ini saya beri tema, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Katakan amin. Kita masuk di minggu yang baru, kita masuk di minggu yang pertama.
Ya saudara, hari ini 5 Januari 2025, percayalah penuh oleh karena kasih dan kuasanya Tuhan membuat saudara dan saya menjadi baru. Ya saudara, bukan hanya kesehatan kita, tapi rohani saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya secara penuh, secara utuh. Termasuk keluargamu, keluargaku, apa yang kita kerjakan Tuhan perbaharui. Amin. Maka saudara termasuk bisnis, usaha, karir, pekerjaan saudara dan saya. Dimulai dari hati yang baru. Dia sanggup untuk memberikan yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, ya kehidupan yang baru bagi saudara dan saya untuk memasuki tahun yang baru. Amin. Ya, itu sebabnya Allah berfirman kepada saudara dan saya, ya pada wahyu ini saudara dikatakan bahwa saudara wahyu ini adalah sebenarnya penglihatannya Yohanes. Ya saudara, Yohanes ya muridnya Tuhan Yesus. Yohanes itu ada dua. Yang pertama Yohanes Pembaptis, yang kedua yaitu Rasul Yohanes, ya salah satu di antara rasul-rasul. Ya saudara, yang menulis wahyu ini saudara, yang menerima penglihatan adalah Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes mengalami penglihatan ya yang dialami saudara di Pulau Patmos. Patmos itu di kira-kira di dekat Yunani, ya saudara, Turki, ya saudara. Dan saudara dan saya kita tahu bahwa saudara Patmos itu adalah tempat pengasingannya Rasul Yohanes. Ya, dan saudara, ya ketika dia di Pulau Patmos dia banyak mengalami penglihatan tentang masa depan. Ya, ditulis di kitab Wahyu. Ya, itu sebabnya saudara dia melihat, ya saudara dikatakan bahwa firman-Nya lagi kepadaku. Nah, itu kepadaku, kunya itu maksudnya Yohanes. Ya, bahwa ia Allah Alfa Omega. Dia yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ya ia akan menerima yaitu semuanya ini. Yohanes berkata bahwa Tuhan berjanji, ya saudara, bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang bumi baru, tentang hidup baru, tentang Yerusalem baru. Sama-sama bilang sama saya, Yerusalem baru. Amin. Yerusalem baru adalah gambaran di mana kehidupan manusia bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa di sorga suatu hari. Di dalam kekekalan di kerajaan sorga, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang mohon maaf saudara, umur pendek, nggak ada lagi saudara Bapak Ibu, yang ada hanya sukacita bersama dengan Tuhan. Maka saudara, Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya bahwa hidup kekal di kerajaan sorga itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Tapi orang-orang yang mohon maaf nggak percaya, seperti di ayatnya tadi saudara, di ayat yang ke-8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang penakut, orang-orang keji dan seterusnya, ya saudara, mereka akan mengalami yang namanya kematian kedua. Saya pernah sampaikan sama saudara Bapak Ibu, ya saudara, kematian kedua. Kok maksudnya kematian kedua tuh gimana Pak Pendeta? Saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya kita lahirnya harus 2 kali. Supaya matinya 1 kali, katakan amin. Ya gimana tuh maksudnya Pak Pendeta? Lahir 2 kali, yang pertama secara biologis dari semua kandungan ibu kita. Yang kedua kita harus lahir baru, nah itu lahirnya 2 kali. Ya lahir baru, dibaptis kembali, ya dibaptis Islam, dilahirkan kembali secara rohani, secara roh. Sehingga saudara dan saya suatu hari hanya mengalami yang namanya kematian secara fisik, secara tubuh. Semua manusia akan mati, semua manusia tubuhnya ini tubuh daging, tubuh yang fana, enggak akan ke sorga. Yang ke sorga adalah roh saudara dan saya. Iman saudara dan saya, tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan suatu hari kekal di sorga. Amin. Ya saudara, tapi kalau tidak bertobat, kalau menolak, kalau tidak percaya, seperti ayat ke-8 tadi, orang-orang yang tidak percaya akan mengalami kematian yang kedua. Ya itu sebabnya kalau kematian kedua berarti lahirnya cuma 1 kali. Ya lahir 1 kali itu apa Pak Pendeta? Lahir secara biologis. Karena nggak bertobat, karena nggak percaya, jadi nggak ngalami lahir baru. Ya jadi matinya 2 kali. Yang pertama secara fisik, yang kedua kematian kekal di alam roh. Kematian kekal yang tadi digambarkan di ayat ke-8, dikatakan api yang menyala-nyala, belerang yang menyala-nyala. Saudara dan saya, kita tolak api neraka, katakan amin.
saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Sebagaimana Tuhan janji, ada hidup yang kekal, hidup yang baru di Yerusalem baru di kerajaan sorga. Masuk 2025, janji Tuhan digenapi bagi saudara dan saya. Ada hidup yang baru, ada roh yang baru, ada berkat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan kekuatan yang baru setiap hari. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara, maka masuk bulan yang baru, saudara dan saya dengan semangat yang baru, amin. Sama-sama bilang sama saya, bulan baru, semangat baru. Puji Tuhan. Bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum, bilang bulan baru, berkat baru. Kalau duduk sendiri bilang sama dirinya sendiri, bulan baru, berkat baru. Katakan amin. Ya, coba ngomong sama yang tadi ngomong, ya, coba lihat, makanya jangan tidur. Pagi-pagi harus sering dicek nih saudara, ya. Kalau enggak, ya kalau enggak dicek-cek, dilihat-lihat, bisa-bisa udah sebelahnya udah sampai Hong Kong. Ya, karena pagi-pagi biasanya pagi-pagi itu, ya saudara, mirip-mirip dengan ibadah siang-siang. Ya saudara, tantangannya cukup berat. Ya kadang-kadang masih ada yang ngantuk, ya saudara, kadang-kadang masih mungkin ke gereja belum makan, ya saudara, udah sarapan? Oke. Agak ngegas ya. Sama. Saya juga. Tanya aja ini saudara ya. Oke, pagi ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Ya saudara, apa yang hari ini saya pelajari, saudara dan saya kita pelajari, kita imani pada pagi ini saudara Bapak Ibu, bahwa kalau kekekalan saja Bapa di sorga sudah menjanjikannya untuk saudara dan saya. Ya, Yerusalem baru, ya saudara, kekekalan yang baru, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit. Maka saudara dan saya masuk tahun yang baru, Tuhan berjanji. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berjanji. Amin. Janji berkat Tuhan yaitu di tahun yang baru. Yang pertama, saudara dan saya, Tuhan janji perjalananku akan beruntung dan berhasil. Yang percaya bilang amin. Sama-sama bilang sama saya, perjalanan saya berhasil dan beruntung. Katakan amin. Yuk kita lihat Yosua 1 ayat 7 dan 8. Alkitab mengatakan bagi kita, Yosua 1, 7 dan 8. Hanya itu berarti artinya saja. Ya, nggak usah lakukan yang lain. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Sekali lagi bilang sama-sama dengan saya, berhasil, beruntung. Amin. Berhasil dan beruntung adalah bonus yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Adalah dampak. Ketika apa? Ketika saudara dan saya kita hidup cinta firman Tuhan. Nah, itu saudara, ini saya langsung aja sama saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya di akhir zaman kita nggak bisa terpisah dari firman Tuhan. Saudara dan saya di akhir zaman, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Dia sudah mengasihi Tuhan saudara. Kalau saudara ingin hidup kekal, saudara dan saya suatu hari kita pesta di sorga, nggak bisa enggak, harus iya. Ya, saudara dan saya, bagaimana kita mau kekal bersama dengan Tuhan kalau kita tidak mencintai firman-Nya? Bagaimana kita mau hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus kalau saudara dan saya tidak mencintai, tidak mengasihi perkataan-perkataan firman-Nya? Dengan kata lain, ya saudara, baca firman Tuhan itu bukan hanya hari Minggu. Dengan kata lain, baca firman Tuhan, ya saudara, harus setiap hari. Katakan amin. Kenapa? Karena nyata-nyata firman Tuhan yang memberhasilkan hidup kita. Katakan amin. Kita berhasil, kita diterima dalam pekerjaan, bisnis kita tiba-tiba jadi jalan yang tadinya mandek. Itu saya percaya karena kuasa firman Tuhan. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara, Yosua pun, ya dalam konteks ini Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua cuma anak muda biasa, tapi firman Tuhannya luar biasa. Katakan amin. Saudara dan saya kita hanya orang biasa, kita manusia biasa. Iya saudara, tapi ketika Tuhan menyertai dengan firman-Nya kepada saudara dan saya, Alkitab mencatat saudara, Elia manusia biasa. Tapi dia berdoa 3 tahun 6 bulan tutup langit, gak turun hujan.
Lalu dia berdoa lagi, itu langit terbuka, saudara. Lalu turun hujan. Dia saudara, artinya maksudnya bukan langit yang ketutup, bukan. Tapi artinya saudara, ada langit, tetap ada langit. Tapi langitnya nggak turun hujan. Hujannya nggak turun-turun. Iya saudara, hujannya itu tidak didapati. Kekeringan pada saat itu saudara. Tapi Alkitab mencatat Elia manusia biasa. Saya ingat saudara Bapak Ibu, ya mendiang pendeta Pariaji pernah cerita saudara kepada kami. Beliau ya sudah bersama-sama dengan jemaat Tuhan ke Israel. Ya sudah, dan ketika beliau sampai di Israel, sampai di Tel Aviv, saudara, Ben Gurion itu international airport di Israel, di Tel Aviv, ya saudara. Sampai di sana saudara Bapak Ibu disambut sama tour guide-nya, ya saudara, dan keadaan pada saat itu panasnya luar biasa. Ya saudara, kenapa? Karena sudah lama sekali, berbulan-bulan pada saat itu di Israel tidak turun hujan. Ya, dan saudara mereka akhirnya mengadakan, ya kalau ke Israel pasti saudara tahu ya, pindah dari tempat ke tempat, ya dari situs rohani ke situs rohani yang lain, sampai di Danau Tiberias hujan gede luar biasa. Sampai tour guide-nya itu saudara, ya memuji Tuhan sangat luar biasa, dan bolak-balik saudara nggak putus-putusnya berterima kasih ya saudara kepada mendiang pendeta Pariaji, dan dia berkata saudara Bapak Ibu bahwa Pak sudah 6 bulan lebih ya di Israel. Tour guide-nya tentunya bisa bahasa Indonesia, walaupun dia asli orang Ibrani, karena dia sering bawa grup orang Indonesia, saudara. Jadi akhirnya ya bisa bahasa Indonesia. Terima kasih Pak, ya selama berbulan-bulan, 6 bulan lebih nggak pernah hujan di Israel, di seputar Israel. Mulai dari kota besar Tel Aviv, Yerusalem, dan tempat-tempat rohani yang lain. Tapi hari ini turun hujan ketika bersama dengan rombongan Tiberias. Ketika datang bersungguh-sungguh percaya berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengadakan segala sesuatunya baru. Ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru. Ketika saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita beruntung berhasil? Saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Ya, saudara dan saya, yang pertama saudara dan saya catat ada 5 saudara. Mulai dari hati. Sama-sama bilang sama saya, dimulai dari hati. Ya, bukan kebetulan saudara Bapak Ibu kalau firman Tuhan, firman Allah kepada Yosua, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, karena hati adalah motor kehidupan. Hati adalah penggerak kehidupan. Kita berjalan, kita bekerja, kita hidup, kita maju, tergantung hati kita. Kalau hati kita tulus baik, maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Katakan amin. Mohon maaf, tapi kalau hatinya udah dipenuhi dengan kecewa, marah, mohon maaf saudara, akhirnya yang terpancar dari kehidupan orang yang hatinya marah, hatinya kecewa, ya mohon maaf, perkataannya juga jadi apa? Jadi tawar, kata-katanya juga jadi pahit, kata-katanya juga jadi mohon maaf negatif. Iya saudara, karena semua berasal dari hati. Hati sumber kehidupan. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Bahkan Mazmur Daud berkata, Tuhan kalau hatiku bengkok, ya Daud bilang, Mazmur 66, sudah boleh baca di rumah. Mazmur 66 ayat 18, 19, 20. Kalau hatiku bengkok, tentu Tuhan gak akan mendengar doaku. Ya, jadi artinya saudara dan saya, hati sangat penting menentukan kehidupan kita di tahun yang baru. Amin. Allah berfirman pada Yosua, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, ya, kuatkan hatimu di dalam firman Tuhan. Percayalah penuh, teguhkanlah hatimu di dalam firman Tuhan. Karena ketika kau menguatkan hatimu, boleh ditampilkan lagi slide-nya, kita akan bisa bertindak hati-hati. Yang kedua, bertindak hati-hati. Ya, sudah bertindak waspada. Dalam apa? Dalam kehidupan kita. Hati-hati berbicara, hati-hati berbuat, hati-hati berpikir. Ya saudara, jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Pesan mendiang pendeta Pariaji, warisan bagi saudara dan saya. Ketika kita bertindak hati-hati, maka saudara dan saya, perjalanan kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Karena saudara dan saya, kita dituntun Roh Allah, supaya saudara dan saya kita hati-hati. Sama-sama bilang sama saya, berhati-hati. Ya. Di akhir zaman, di 2025, saudara dan saya mari kita belajar lebih berhati-hati. Amin. Iya saudara, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan lupa untuk kita memperkatakan firman Tuhan
Nah ini yang Tuhan mau atas hidup saudara dan saya. Ya usahamu, pekerjaanmu diberkati, berhasil, tergantung kata-kata kita. Sama-sama bilang sama saya, perkataan saya menentukan masa depan saya. Amin. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, perjalananmu beruntung dan berhasil, tergantung kata-katamu. Kalau engkau mengucap kata-kata mohon maaf yang negatif, engkau mengucap kata-kata mohon maaf, kata-kata dusta, kata-kata yang udahlah, ya pokoknya saya ya nggak akan berhasil lah Pak. Saya gini-gini aja Pak. Udahlah Pak. Ya keadaan sekarang ekonomi sulit beneran loh nanti saudara. Iya kan saudara minta, iya kan, saudara mungkin berkata, Pak kayaknya susah Pak, susah, ya nggak akan maju deh Pak, susah Pak, susah, jadi susah, ya kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya hidup kita pun tergantung perkataan kita. Ya hati dan pikiran kita, perkataan kita membentuk kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya itu dihasilkan ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, di yang kelima, yang terakhir di slide yang barusan dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Renungkan artinya lakukan. Sama-sama bilang lakukan. Ya, maka ketika engkau melakukan, engkau akan beruntung dan berhasil. Katakan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan lebih daripada teori apapun. Iya, saudara. Bahkan ilmu pengetahuan sekalipun, saya catat di sini jadi berkat yang baru. Firman Tuhan penuh kuasa, lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Katakan amin. Iya, saudara. Ilmu pengetahuan manusia bilang, oh kayaknya nih nggak mungkin nih. Oh hitung-hitungannya kayaknya nggak masuk nih. Oh teorinya kayaknya nggak bisa nih. Ya, secara teori ekonomi kayaknya nggak mungkin nih. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan melebihi teori apapun. Iya saudara, firman Tuhan itu asal muasal dari segala teori rumus kepandaian manusia yang ada di muka bumi ini. Katakan amin. Semuanya dari firman Tuhan. Jadi kalau mau berhasil, firman Tuhan. Kalau anak-anak kita mau pandai, mau cerdas, firman Tuhan. Saya bersyukur saudara Bapak Ibu, kemarin saya baca sukacita aja gitu saudara. Saya baca berita saudara Bapak Ibu, bahwa Presiden Amerika yang sekarang itu punya moto, ya saudara, MAGA, motonya MAGA. MAGA itu Make America Great Again. Ya saudara, dan saya sangat bersuka cita aja melihatnya. Kenapa? Karena Make America Great Again caranya berarti bagaimana? Back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita mau membuat segala sesuatu menjadi luar biasa, kita mau mengalami, ya saudara, hal-hal yang luar biasa, we have to go back to the Bible. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Iya saudara, karena apa saudara? Firman Tuhan yang nyata-nyata memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Amin. Iya saudara, langkah nyatanya apa? Mereka buat peraturan yang baru sekarang. Ya semua dimulai dari yang paling dasar, anak-anak kecil, sekolah-sekolah, ya junior high school, elementary school, sekolah yang paling kecil, yang paling dasar, sebelum mulai sekolah, sebelum mulai pelajaran, harus berdoa, harus baca firman Tuhan. Amin. Ya saudara, Alkitab tadi kita lihat di Yosua 1 ayat 7-8. Tuhan gak nuntut kita harus baca satu hari 20 pasal. Gak ada ayatnya kan. Kau harus membaca 20 pasal satu hari. Iya saudara, 20 pasal saudara, saya yakin. Jangankan 20 pasal, satu pasal aja saudara pusing. Ya kan puyeng, dia istirahat dulu Pak Pendeta, istirahat Pak. Iya kan saudara. Tapi puji Tuhan, kalau memang bisa 20, saya percaya 20 pasal itu pasti tercapai. Karena apa saudara? Lama-lama dari satu pasal, 2 pasal, 3 pasal. Perkara yang besar enggak tiba-tiba langsung jadi besar. Semua dimulai dari perkara kecil. Tapi bagaimana saudara dan saya mau memulai perkara kecil ini? Amin saudara. Itulah yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Menjadi perjuangan saudara dan saya di tahun yang baru ini. Katakan amin. Ketika saudara dan saya setia pada firman Tuhan, saudara akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Ya, Pak Sabar saudara datang ke Jakarta, dia dari luar kota, asalnya dari Sumatera Utara. Datang saudara tidak punya pekerjaan. Iya saudara, dan saudara dia cari pekerjaan pada saat itu sulit. Tapi dia percaya saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia memberi dirinya bagi Tuhan.
Ya, walaupun pada saat itu dia belum punya pekerjaan, bahkan sekolahnya pun gak tinggi, saudara. Ya, hanya lulusan SMA sepertinya. Tapi dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Datang ke Jakarta, langsung dia ikut pelayanan 12.000 choir Natal yang di GBK itu, saudara, yang jubah putih itu, saudara. Setelah dia melayani Natal, ya saudara, dia bekerja, puji Tuhan, singkat cerita, ya sudah proses perjalanan hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia terus setia beribadah. Setiap hari, dia terus setia pada firman Tuhan. Ya, saudara, Tuhan membuat perjalanan hidupnya beruntung dan berhasil. Katakan amin. Di tengah dia pekerjaannya, dia bisa ngumpulin uang, dia bisa singkat cerita sekolah S1. Ya, saudara, dapat S1, dia dapat S2. Ya, dan singkat cerita saudara Bapak Ibu, saya percaya saudara Bapak Ibu, kata beruntung dan berhasil itu favor di dalam hidup saudara dan saya. Artinya favor itu kemurahan, dan saya percaya di dalam Tuhan, kalau saudara dan saya setia pada firman Tuhan, ada akselerasi. Saudara tahu akselerasi ya? Akselerasi itu percepatan, saudara Bapak Ibu. Daud itu mengalami percepatan dari Tuhan. Karena Daud diurapi, sama-sama bilang sama saya, diurapi. Daniel itu mengalami percepatan dari Tuhan. Karena Daniel diurapi. Yusuf itu mengalami percepatan dari Tuhan. Karena Yusuf diurapi. Ya, bahwa roh Allah mengurapi mereka, roh Allah menyertai mereka. Banyak sekali contoh-contohnya saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara dan saya, kita pun jangan sampai lupa diurapi. Katakan amin. Pak Sabar senantiasa diurapi Tuhan. Ketika dia S2 saudara, ya dia datang gak punya pekerjaan, akhirnya dia punya pekerjaan, dia punya usaha yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Datang ke Jakarta gak punya kerja, setelah dia ada di Jakarta, di dalam Tuhan dia malah buka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Supaya orang lain bisa bekerja. Hari ini dia sedang mengurus S3-nya, disertasinya saudara Bapak Ibu. Saya percaya, ya saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya penuh, kuatkan teguhkan hatimu dalam firman Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa. Atas karirmu, atas hidupmu, atas keluargamu, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Bagi nama Tuhan. Yang kedua, janji berkat Tuhan di tahun yang baru, di bulan yang baru. Saudara dan saya, kita mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna bagi keluargamu dan keluargaku. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup saya. Amin. Kita buka sama-sama Mazmur 121 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sama-sama saudara, saya baca ayat 5 dan 6, 7 dan 8. Kita akan nanti membacanya bersama-sama. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 7. Bersama-sama kita baca. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Ya saudara-saudara dan saya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Tuhan yang bertahta atas setiap pujian penyembahan umatnya. So perhatikan Bapak Ibu, ketika bangsa Israel menghadapi musuh-musuhnya, mereka berperang, mereka menyembah memuji Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan atas hidup mereka, Tuhan berperang bagi mereka. 2025 Tuhan berperang bagi saudara dan saya. Tuhan naungan kita, Tuhan penjaga kita, katakan amin. Ya saudara, saudara dan saya, apapun yang akan kita hadapi 2025, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita nggak mengerti. Tapi percayalah penuh, ya ketika engkau meletakkan imanmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, saudara dan saya, kita akan mengalami janji Tuhan. Katakan amin. Tuhan sudah berjanji. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, Tuhan sudah berjanji. Amin. Tuhan akan jaga saudara dan saya. Saudara dan saya dijaga terhadap kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. 2025 ada banyak isu, ya saudara, ada banyak berita. Ya dikatakan 2025 ekonomi beginilah, virus apa tuh yang baru sekarang namanya? Virus A, HMPV, saya taunya EPV. Mobil itu ya. APV, HMPV, virus A, macam-macam saudara Bapak Ibu. Ya, banyak isu terjadi saudara. Ada orang yang tanya, Pak, menurut Pak Pendeta 2025 ya ini kira-kira ekonomi bagaimana? Lah saya pendeta bukan ekonom. Bukan ahli ekonomi. Iya saudara. Saudara kalau mau nanya tentang ekonomi, tentang bisnis. Iya saudara, ya baca berita ekonomi, bisnis gitu. Yang saya tahu saudara dan saya, Tuhan jaga keluar masuk saudara dan saya. Katakan amin. Yang kita percaya di dalam Tuhan, saudara dan saya dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan.
Jadi apapun yang hari ini saudara, ya kita doakan, kita rencanakan, libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Amin. Libatkan Tuhan dalam rencana interview kerjamu, untuk bisnismu, untuk keluargamu, ya saudara, persiapan pernikahanmu, ya apa yang hari ini saudara dan saya sedang doakan, percayalah penuh. Ya 2020 mungkin kita nggak ngerti, sekali lagi kita nggak paham. Tapi percayalah engkau aman dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Katakan amin. Saudara, ada seorang penulis buku rohani dan seorang hamba Tuhan, ya saudara, yang berkata, namanya Thomas Dexter Jakes. Dia berkata, you may not understand what God is doing, but know that He is your refuge and in Him you are safe. Ya, know that He is your refuge. And in Him, di dalam Tuhan, you are safe. Kita aman dalam perlindungan Allah. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan, ada kalimat sebelumnya. Ya saudara, kalimat sebelumnya dikatakan, in Him, di dalam Dia, di dalam tubuh darahnya, di dalam Yesus. Oleh darah Yesus yang menyatu dengan hidup kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, firman-Nya di dalam kita. Kita di dalam firman-Nya, darah Yesus yang ada mengalir di dalam tubuh saudara dan saya. Menjaga saudara dan saya, menjauhkan kita dari segala virus penyakit. Bahkan dari segala celaka mara bahaya. Katakan amin saudara. Ada ibu namanya Bu Angelina Sandy saudara. Ya, satu hari dia hubungin kami, ya sudah Pak Pendeta, ya dia telepon, saya waktu itu seperti ada pelayanan, tapi saya baca, ya saya nggak sempat jawab teleponnya, saya baca WA-nya, Pak tolong Pak doakan, rumah di tetangga-tetangga saya kebakaran di lingkungan kami, dia tinggal di Tambora, saya tahu Tambora ya, kawasan Tambora itu kan padat saudara ya, jadi kanan kiri itu rumah semua, tembok tuh mepet-mepet gitu saudara, Pak tolong doakan Pak. Ya kawasan tetangga-tetangga saya, pemukiman rumah saya, kebakaran Pak, tolong. Dia kirim video sama saya saudara. Wah videonya itu saudara, orang lagi gotong royong matiin api saudara. Lagi siram-siram air gitu saudara Bapak Ibu. Ya, tapi Bu Angelina Sandy rumahnya percetakan juga gitu saudara. Jadi dia rumah sekalian usaha. Yang ajaibnya saudara, ya dia melihat kanan kiri tetangga lingkungan perumahannya itu, ya mohon maaf sekali lagi sudah, karena tempat tinggal pemukimnya rapat-rapat, dempet-dempet, habis saudara, terbakar. Ya saudara, dan setelah dia kirim video, ya dia bersaksi, dia bercerita sambil menangis saudara. Menangis bukan karena sedih, tapi mengucap syukur untuk kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Satu-satunya di pemukiman rumahnya yang gak angus, yang gak terbakar, itu hanya rumahnya dia. Yang selalu diurapi dengan minyak urapan. Selalu mengangkat tubuh darah Yesus di rumah tangga keluarganya. Yang ada minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu pujian yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Iya saudara, saudara gembala sidang saudara dan saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Beliau katakan dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, bayi-bayi mati dalam kandungan itu tidak dirusakkan. Ya saudara, bayi-bayi mati dalam kandungan koma dibangkitkan, orang-orang terlilit utang-utang dibebaskan, bahkan banyak yang diselamatkan, luput dari bahaya celaka dan maut, dilepaskan dari segala kutuk. Katakan amin. Ya saudara, masih banyak saudara kesaksian yang luar biasa yang lainnya. Salah satu contohnya lagi Pak Heri. Pak Heri punya apotik saudara. Ya apotiknya unik, namanya Apotik Zaitun. Ya saudara, di Papua. Ya saudara, dan saudara apotiknya ini saudara di tengah-tengah pasar. Ya kalau saya tidak salah di Jayapura. Jadi apotiknya saudara di tengah pasar, dan suatu hari saudara pasar tersebut saudara kebakaran. Ya, dan yang luar biasanya saudara, dia apotiknya itu ada di tengah. Ya, api masuk saudara, ya dari depan, ya ketika masuk ke tengah, itu apinya membentuk letter U. Lalu ke belakang saudara, Pak Heri sudah bersaksi di Natal GBK Senen Jakarta. Jadi apotiknya Pak Heri, Apotik Zaitun, itu saudara di tengah-tengah, itu dilewatin sama api saudara Bapak Ibu. Apinya nggak mengenai apotiknya dia. Dan dia datang saudara jam 3 subuh, karena temannya bilang itu terjadi kebakarannya subuh-subuh saudara Bapak Ibu. Ya, ketika dia datang sampai di sana dia melihat, mengucap syukur karena gedung apotiknya tetap berdiri. Tidak dirusakkan sama sekali. 2025 kita tidak pernah tahu, tapi percayalah penuh saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat kasih sayang Tuhan. Yang ada minyak anggur, saudara dan saya janji Tuhan terpelihara, tidak
tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, yaitu yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Pagi hari ini bersama-sama saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan Yesus, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit, nggak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Engkau. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, firman-Mu Tuhan. Janji Tuhan di awal tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Kita buka hati, sambut pengorbanan Tuhan sakramen perjamuan kudus dengan iman. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan. Kita bangkit berdiri sama-sama gereja Tiberias. Sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus kami tolak segala yang jahat. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi kami, keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga. Warga sorga kami oleh darah Yesus adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, berkat Tuhan yang baru, kami diberkati, yaitu tubuh yang baru, hidup yang baru, hati yang baru. Mulut kami diurapi, tangan kami diurapi, tidak tercemar, agar tidak mencuri, tidak berdusta, agar apapun yang kami pegang, yang kami kerjakan, yang kami doakan, dikabulkan Tuhan, berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, oleh darah Yesus, apapun sakit penyakit, oleh bilur-bilurnya, sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak virus, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami tolak COVID, kami tolak virus A, jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah,
oleh darah Yesus. Mata kami sehat, tidak katarak, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang, oleh darah Yesus. Tidak nyeri tulang, pankreas sehat, empedu sehat, oleh darah Yesus. Kami sehat, panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta sama Tuhan jika ada sakit penyakit oleh darah Tuhan Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Imanilah, percayalah, jantung kita sehat, paru-baru, ginjal baru. Saudara yang di live streaming, imani oleh darah Yesus menyatu dengan tubuh kita. Apapun yang kita doa pada pagi hari ini, apa yang jadi keperluan, kebutuhan setiap anak-anakmu ya Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan kabulkan oleh darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus menjadi sembuh, menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak segala hutang-hutang, lunas terbayar di bulan ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, pribadi. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Segala niat orang-orang jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kebangkitan kehidupan. Amin. Sama-sama kita mengucap syukur telah terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita percaya di tahun yang baru bersama Tuhan Yesus kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kita umat Tuhan yang percaya. Maka bersama-sama kita beri kita mengucap syukur buat tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara, saudara yang di Nias, yang di live streaming bersama-sama. Iman percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati menjadi majikan, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi menjadi warga sorga, menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita dijaga malaikat. Suatu hari tanganmu, tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang ke sorga. Saudara dan saya diberkati berhasil, sempurna sehat, penuh kemuliaan Tuhan. Dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Dalam nama Yesus, panjang tahun 2025. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus sehat, Tuhan beri bonus panjang umur. Dalam nama Yesus diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, menyerahkan
dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu ya Tuhan, yaitu kembali dari tempat ini, Gereja Gading Nias, menuju ke tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, yaitu siapapun kami, suami istri, rumah tangga, keluarga, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda yang sehat, yang pandai, yang cerdas, panjang umur. Kami tolak mati muda, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati ya Tuhan Yesus, masa depannya indah, dapat beasiswa, anak-anak muda berhasil, punya roh juara, generasi minyak anggur, tidak dirusakkan, the best, the biggest di bidang mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka berkati, yaitu siapapun kami yang beribadah padamu Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan berkati, sayangi, dalam nama Tuhan Yesus. Bu Pinkan dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, anak-anaknya diberhasilkan Tuhan. Berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Andre, Bu Alin, usaha pekerjaannya maju berhasil. Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Boy Rando bersama keluarga. Berkati Bu Deborah dan keluarga. Tuhan berkati Bu Maria dan keluarga. Berkati Lina dan keluarga dalam kasih sayang Tuhan. Berkati Pak Henry dan keluarga. Berkati Daniel Salamena. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Maka berkati ya Tuhan Yesus, setiap kami yang melayani Tuhan pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati, mengasihi setiap worship team. Tuhan memberkati para worship leader. Berkati Bapak Richard Alvarado dan semua rekan-rekan backup singers, imam musik, Pak Renaldi dan semua rekan-rekan disayang, diberkati Tuhan. Bahkan berkati tim event, berkati soundman operator media, para usher, maka berkati koordinator, guru sekolah minggu, tempat ini diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati ya Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan, umur panjang berbahagia, tegap sentosa, bersama keluarga, anak cucu mantu diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, semua acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil. Pak Pendeta Argo Pariaji diberkati, Bapak Pendeta Aristo Pariaji dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih sayang Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat tahun baru juga. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan.